Baru main di game pertama, Manchester United malah keok sama tim antah berantah. Kekalahan ini jelas konyol banget, Pak. Dan dari sini banyak pandit langsung mencoret mereka dari kandidat juara Premier League. Nah, dari sini lo semua pasti bertanya-tanya, apakah kekalahan dari Hull City cuma hal sepele atau justru membuka masalah besar yang bisa menghancurkan mimpi juara United musim ini. Sebelum musim dimulai, gua tahu sebenarnya banyak banget fans Manchester United sedang optimis-optimisnya. Di sosmed juga banyak banget tuh yang kuar-kuar kalau King MU bakalan tsunami trofi musim ini. Salah satu faktornya karena kehadiran Michael Carrick. Setelah periode sulit beberapa tahun terakhir, United mulai terlihat punya arah. Pola permainannya udah kelihatan rapi, skuad diperbaiki, pemain baru mulai berdatangan. Ekspektasi udah jelas bakal naik. Ternyata baru main satu pertandingan, realitanya ternyata sekejam itu. Lawan Hull City, tim promosi yang baru kembali ke Premier League, MU ternyata kalah 0-2. Dan yang bikin kekalahan ini lebih mengkhawatirkan bukan hanya hasil akhirnya, tapi cara mereka kalah. United emang menguasai pertandingan, mereka punya banyak peluang, tapi mereka kelihatan kesulitan membongkar pertahanan lawan. Sementara Hull City justru bermain lebih efektif dan menghukum United lewat situasi bola mati. Nah, terus kenapa banyak banget pandit merasa Manchester United belum bisa juara musim ini? Nah, di sini gua udah rangkum beberapa masalahnya dan masalah terakhir udah pasti bakalan relate banget. Kalau yang pertama udah jelas, masalah terbesar King MU dari musim ke musim adalah konsistensi. Menjadi juara Premier League bukan cuma tentang mengalahkan tim besar, tapi gimana kalian menang lawan tim kecil secara konsisten. Manchester City, Arsenal, dan Liverpool dalam beberapa musim terakhir udah nunjukin satu hal. Mereka bisa tetap menang meskipun mainnya nggak sempurna. Sementara King MU masih sering kehilangan poin di pertandingan yang harusnya udah bisa mereka menangin. Dan kalau kalian pengen juara, kesalahan kecil kayak gini nggak boleh terjadi lagi. Karena dalam persaingan Premier League, selisih juara dan gagal seringkali hanya beberapa poin. Kalau King MU masih kesulitan konsisten menang lawan tim kecil, fix juara Liga Inggris bakalan jadi omon-omon doang. Yang kedua, kalau opini gue pribadi, kreativitas dan ketajaman di depan masih ancur-ancuran. Nah, lawan Hull City kemarin, United udah punya penguasaan bola yang tinggi. Tapi masalahnya bukan seberapa lama mereka memegang bola. Masalah utamanya adalah apa yang mereka lakuin waktu lagi dapetin bola. Apakah mereka punya pemain yang bisa buka celah pertahanan lawan? Apakah mereka punya sosok yang bisa mencetak gol ketika pertandingan berjalan sulit? Karena tim juara udah jelas butuhin pemain yang bisa membuat perbedaan. Nggak cuma pemain yang bisa main bagus ketika semuanya udah berjalan lancar. Nah, yang ketiga, kalau menurut gua, kedalaman skuad Manchester United masih kurang banget. Nah, untuk menangin Premier League, sebuah tim harus melewati musim yang panjang banget. Ada cedera, ada jadwal padat, ada Liga Champions, ada Piala Domestik. Semua itu membutuhkan skuad yang sangat dalam. Masalahnya, United masih punya beberapa posisi yang belum benar-benar aman. Yang paling gua sorot udah jelas ada di posisi pertahanan. Pemainnya dari musim ke musim masih itu-itu aja, nggak ada perubahan. Dan terkadang kualitasnya malah jomplang sama pemain cadangan. Dan inilah perbedaan antara tim bagus dan tim juara. Tim bagus punya starting 11 yang kuat, kalau tim juara punya 20 pemain yang siap dipercaya. Kalau yang keempat menurut gue adalah tekanan dan ekspektasi di Manchester United udah jelas berbeda. Ini mungkin jadi faktor yang sering diremehin banyak orang. Di klub lain, finish 4 besar mungkin bisa dianggap sukses. Tapi di Manchester United itu gak bakalan cukup. Karena sejarah klub dibangun dari kemenangan. Fans United gak cuma lihat perkembangan, mereka pengen lihat timnya bawa trofi demi trofi tiap musim. Dan tekanan kayak gini bisa menjadi pedang bermata dua. Kalau pemain pede tiap hari, tekanan bisa menjadi motivasi. Tapi kalau hasil buruk datang berturut-turut, tekanan bisa berubah menjadi beban. Ini semua bikin gua ingat sama kasus Ole Gunnar Solskjaer. Dulu Ole juga datang bawa harapan. Persis kayak Michael Carrick sekarang. Awalnya dia juga bikin perubahan besar, fans udah percaya, tim udah terlihat lebih hidup. Pada akhirnya dia dapetin kontrak secara permanen. Tapi setelah ekspektasi berubah dari membangun tim menjadi tim yang harus menang trofi, tekanan udah mulai meningkat. Dan Manchester United akhirnya kembali berada dalam situasi sulit. Sekarang Michael Carrick juga lagi berada di fase yang mirip. Dia nggak cuma harus membangun tim, tapi dia juga harus membangun tim sambil memenuhi ekspektasi dari salah satu fanbase terbesar di dunia.
Dan itu bukan jadi pekerjaan yang mudah. Tapi apakah kekalahan dari Hull City berarti United pasti gagal? Udah pasti belum tentu. Satu pertandingan nggak menentukan satu musim. Bahkan beberapa tim juara juga pernah mengalami start yang buruk. Yang nantinya bakal membedakan adalah bagaimana mereka bereaksi. Apakah Michael Carrick bisa memperbaiki masalah ini sebelum terlambat? Apakah Manchester United mampu mengejar level Manchester City dan Arsenal? Atau kekalahan dari Hull City hanyalah awal dari masalah yang lebih besar? Karena di Premier League bukan tim yang paling mahal yang selalu menjadi juara, tapi tim yang paling konsisten menghadapi tekanan selama 38 pertandingan. Dan sekarang Michael Carrick punya satu tugas besar, yaitu membuktikan bahwa Manchester United bukan cuma kembali menjadi tim yang lebih baik, tapi benar-benar siap jadi juara.